Oke. Minasan, konbanwa. Oke, kuliah online kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana menganalisis sebuah karya dalam bentuk film animasi. Dan ini film ini sudah kita tonton sama-sama ya, dan Minasang juga sudah memberikan review dan juga contoh kira-kira masalah apa yang bisa diangkat untuk dibahas gitu. Nah, jadi kalau kita sedikit membahas tentang apa sih sebetulnya film itu. Jadi sebetulnya film itu kan bukan hanya sekedar menuturkan kisah lewat audio dan visual, tapi juga si sutradara punya misi bagaimana mengkomunikasikan pesan, kemudian sensasi dan mood ya dengan sadar yang dikonstruksi oleh sutradara dalam bentuk frame gitu ya. Kita hanya terbatas melalui TV atau apa ya, itu frame. Oke. Jadi kalau kita simpulkan sutradara itu hanya apa? Bertugas memproduksi imaji-imaji. Nah, itu imaji bisa kita capai melalui konten, isinya, konteks-konteksnya apa, dan impact, bagaimana impact terhadap penonton. Ini ketiganya ini disampaikan melalui apa yang disebut dengan dalam teori film itu mise en scène gitu kan. Ini bahasa Prancis ya, agak susah ngomongnya. Oke. Nah, ini unsur ini terdiri atas ada lokasi, setting, lighting, make up, gesture ya terkait dengan karakter-karakter yang ditampilkan. Nah, dari sekian unsur ini maka kita sebagai penonton bisa mendapatkan pesan apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, saya ketika menonton film ini saya melihat bahwa oh ini film ini sepertinya menyampaikan sesuatu dan saya melihat bahwa oh ini menyampaikan memori tentang Perang Dunia Kedua ya. Nah, akhirnya saya mengangkat memori sebagai salah satu permasalahan yang bisa dianalisis. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lihat dua. Nah, ini ketika kita melihat Hotaru no Haka, apa sih film kayak gimana sih? Otomatis kan kita harus cari referensi. Siapa yang memproduksinya, sutradaranya siapa, dari asalnya film ini memang memang film yang dibuat khusus untuk film ataukah dia di apa namanya diadaptasi dari karya sastra lainnya gitu. Nah, saya coba mencari referensi, akhirnya kita tahu bahwa film ini dibuat tahun 1988. Produksinya adalah seperti biasa, film-film bagus itu diproduksi oleh Studio Ghibli, ya sutradaranya Takahata Isao. Ya, ini ada tahun riwayat hidupnya. Kemudian ceritanya mengacu pada tamping atau short story semi biografi karya Nosaka Akiyuki. Kita tahu kalau semi biografi tipis-tipis antara real sama fiksi itu bercampur ya. Oke, judulnya sama. Nah, kemudian kalau kita bicara Nosaka Akiyuki ini kita bisa lihat terus kemudian Studio Ghibli ini kita bisa lihat film-film yang lainnya yang diproduksi sama studio ini apa aja sih. Nah, kita bisa lihat ada beberapa ya. Nanti Anda bisa bahas karena apa lebih lanjut lagi ya bisa cari lagi. Kemudian saya lanjut aja ketiga supaya lebih cepat. Oke, nah seperti tadi sudah saya katakan bahwa film ini dikelompokkan sebagai genre semi autobiografi. Kenapa? Karena ceritanya berdasarkan pengalaman pribadi pengarang tadi, Nosaka Akiyuki. Jadi kalau kita baca riwayat hidupnya, dia berusaha menyampaikan pengalaman atau memori masa kecilnya saat ayah angkatnya itu mati dan ibu angkatnya mengalami luka bakar ketika terjadi serangan bom di Kobe tahun 1945. Dan ini ternyata menjadi peristiwa penting dalam novel atau animasi Hotaru no Haka. Kenapa? Karena memang alur ceritanya hampir sama seperti peristiwa yang dialami oleh Nosaka. Okay? Nah, ini novelnya, berarti ini
filmnya. Oke. Kalau kita kembali lagi dalam kesusastraan Jepang itu ada banyak genre, dan salah satu genre-nya adalah kalau Anda pelajari ada sebuah genre yang disebut dengan war literatur atau Sensou Bungaku, ya. Sensou Bungaku ini khusus membahas tentang peristiwa-peristiwa perang gitu ya. Kenapa? Karena isi cerita menyoroti di sini yang paling banyak tidak hanya perang dunia kedua, ada juga perang dunia ke-1, tapi memang yang mendominasi adalah perang dunia kedua. Nah, tepatnya saat tentara Amerika menjatuhkan bom atom di Kobe pada bulan Juni, 2 bulan sebelum Perang Dunia Kedua berakhir. Gitu. Ini yang cerita tentang Hotaru no Haka. Oke. Ya, kita lanjut ya. Nah. Oke, kalau kita tadi menyinggung masalah war literatur atau Sensou Bungaku, kita juga perlu memberikan pemahaman atau wawasan penting ya terkait dengan seperti apa sih war literatur itu, kemudian siapa aja sih pengarangnya, apa aja sih karya-karyanya. Nah, Anda harus masukin tuh referensi terkait dengan kesusastraan perang atau Sensou Bungaku. Di sini ada banyak ya, ada Sino Jepang dan sebagainya gitu. Hanya saja fokus yang paling banyak adalah Perang Dunia Kedua. Ada beberapa pengarangnya ya, ada Nosaka Akiyuki, Okasohe, Oe Kenzaburo ya. Di sini ada contoh-contoh karyanya. Anda bisa lebih lanjut lagi googling atau cari referensinya, Kak. Mungkin bisa dijadikan bahan penelitian Anda nanti ya. Oke, next saya lanjut lagi. ちょっと待ってですね。はい。Oke. Ya, kalau kita fokus ke film Hotaru no Haka ini, film animasi ini kita bisa melihat narasi tokoh utama ya diawali oleh narasi tokoh utama yang bernama Seta, ini 14 tahun. Ada Showa Nijunen Kugatsu Nijuichi Nichi no Yoru Boku wa Shinda. Jadi ini sangat penting ya, Anda harus pahami ya. Narasinya adalah aku sudah meninggal pada malam hari tanggal 21 September ya, Showa 20 Showa atau mungkin 1945 ya. Nah, kenapa ini penting? Karena ternyata cerita selanjutnya itu dinarasikan bukan oleh Seta yang masih hidup, tapi Seta yang sudah menjadi arwah. Di sini saya tulis ya. Kita lanjut baca. Setelah kematiannya, film memvisualisasikan peristiwa pertemuan Seta dengan adiknya bernama Setsuko, 4 tahun, yang telah lebih dulu meninggal. Nah, yang paling penting kalau kita lihat visualisasi di sini, ya gambar di sini, framing yang di sini, frame yang di sini, itu muncul kunang-kunang, Hotaru no, ya Hotaru yang mengelilingi mereka. Berarti ada hal yang penting terkait dengan objek kunang-kunang ini dalam film tersebut. Itu bisa kita gali. Oke. Selanjutnya cerita film mereka flashback, tadi saya sudah katakan. Kenapa? Karena kehidupan mereka mulai dikisahkan oleh arwah Seta. Ya. Oke. Nah, oke. Nah, melalui penarasian tokoh Seta, animasi ini jelas mengangkat latar sejarah Perang Dunia Kedua dengan menampilkan kondisi Jepang atau fokus kepada setting lokasinya Kobe saat mendapat serangan udara dari tentara Amerika. Kemudian masyarakat korban perang menjadi pusat penceritaan. Nah, kalau kita lihat sejarah Jepang, ya sejarah mengenai perang, oke. Di sini ada beberapa ya, dari pertama serangan Pearl Harbor, kemudian Darwin dan sebagainya. Kita lihat adalah fokus di sini serangan bom di Kobe pada bulan apa namanya Juni ya, oke, di Kobe. Nah, berarti di sini film ini akhirnya menghadirkan apa sih sebetulnya? Menghadirkan sebuah ingatan perang dengan motif cerita menyoroti serangan bom
di Kobe tahun 1945 atau lebih tepatnya pada bulan Juni ya pada bulan Juni tanggal 5. Oke, seperti itu. Ya, ya. Oke, kita lihat tadi kan saya mengatakan tentang apa namanya tentang memori ingatan. Berarti itu terkait dengan sebuah konsep, ya. Ada nggak sih konsep tentang memori? Ada nggak sih teori tentang memori? Nah, Anda juga harus mencari kalau Anda sudah mengeluarkan statement itu, ya. Karena ini berkaitan dengan penulisan nanti kalau pas skripsi Anda bisa harus melihat konsepnya. Nah, kebetulan di sini memori ketika kita lihat ada beberapa teori yang berbicara tentang ingatan atau memori. Di sini ada ya, saya kasih masukan. The basic social condition of remembering. Oke. Okay. Morich ya. Memori ketika dimensi apa sih sebetulnya konsep memori itu? Di sini dikatakan bahwa ketika dimensi memori setiap individu, ya kan, dalam bentuknya melampaui dimensi individu dan diasumsikan menunjukkan karakter yang sama dan berdampak terhadap masyarakat. Gini, maksudnya di sini adalah kita semua punya memori, ya. Tapi berarti itu memori pribadi atau individual memori. Tapi ketika kita ambil satu peristiwa besar, misalnya Perang Dunia Kedua, yang diingat tidak hanya oleh diri kita, tapi oleh banyak orang, ya. Nah, memori itu bukan lagi memori milik pribadi, tapi juga sudah menunjukkan kolektif memori gitu. Nah, ya, kalau kita lihat Jepang itu memiliki memori seperti apa ya secara kolektif. Jadi Japanese collective memory adalah historical memory. Biasanya memang seperti itu, yang berkaitan dengan sejarah, ya, dan remembering historical memory. Jadi ingatan sejarah yang biasanya akan diingat. Biasanya pakai apa? Tentang melalui apa? Melalui karya sastra yang bergenre sastra perang, ya, termasuk unsur fiksi, non fiksi, terus juga tidak hanya fiksi, tapi juga bangunan sejarah, patung, monumen. Nah, ini boleh dimasukkan ke dalam material culture atau budaya materi. Oke. Nah, bentuk remembering atau ingatan dan memori dalam masyarakat Jepang adalah memori Perang Dunia Kedua. Jadi ini merupakan sebuah kolektif memori yang diingat oleh masyarakat Jepang. Gitu. Ini menurut Tanigawa. Ya, kita lanjutkan ya sebentar lagi. Nah, kalau kita lihat ini historical memory of World War World War II. Historical memory sensio, ya, secara kolektif. Anda kalau pergi ke Hiroshima, Anda bisa lihat bangunan ini. Kemudian ada Memorial Park, kemudian Yasukuni Temple, kemudian ada foto perang, ya. Nah, ini contoh historical memorinya. Terus, bentar lagi. Ya, nah, yang kita lihat ini masuk ke dalam film ingatan akan memori Perang Dunia dalam animasi Hotaru no Haka. Kita bisa lihat dari setting, lokasi, lighting, make up, gesture karakternya. Misalnya gini, kita pertama lihat ada peringatan serangan udara, ya kan? Gitu. Nah, kemudian apalagi yang menunjukkan bahwa ini memori perang. Setsuko menggunakan pelindung kepala, ya. Bokuzukin. Terus di situ juga diperlihatkan
dalam settingnya, ya, alur ceritanya itu tempat pengungsian dari serangan udara. Kemudian kita juga melihat kedua tokoh ini berlari melewati tempat yang terkena bom pembakar, ya, yang ditampilkan membakar rumah-rumah, jadi ketakutan, ya, dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana tokoh-tokoh dalam film tersebut kehilangan keluarga, korban terbakar, mayat bergelimpangan. Belum lagi korban yang mati akibat perang dikuburkan begitu saja seperti sampah. Kondisi ini juga digambarkan dengan kematian kunang-kunang yang dikuburkan oleh Setsuko. Berarti ketika tampilan gambar pertama muncul kunang-kunang itu berarti ada sesuatu hal yang penting terkait dengan objek kunang-kunang itu. Ya. Nah, ini kesemuanya yang ditampilkan melalui setting, make up, lighting, gestur, itu mengingatkan memori akan ketakutan, teror, dan trauma Perang Dunia Kedua. Dan ini menjadi pengalaman trauma dari ingatan kolektif masyarakat Jepang. Ya. Nah, kalau kita kembali lagi fokus, yang saya angkat menjadi satu permasalahan dalam film ini adalah remembering of traumatic experience. Jadi pengalaman trauma, ya, ingatan akan Perang Dunia ini. Jadi dampak perang bagi masyarakat Jepang dalam animasi ini diwakili oleh tokoh Seta dan Setsuko yang harus kehilangan orang tua, ya kan? Terus juga kita ditampilkan tadi dari setting lokasinya rumah yang hancur. Kemudian juga bagaimana tokoh ini mendapat perlakuan buruk dari si bibinya. Terus juga hidup terlunta-lunta, kekurangan makanan, mencuri, dan akhirnya harus meninggal di usia yang muda. Nah, berarti ada satu pesan yang ingin disampaikan terkait dengan remembering of traumatic experience. Jadi pengalaman trauma secara fisik, ya kan, luka-luka, dipukul, kemudian kelaparan, terus trauma secara psikologis, ketakutan, teror, ya, akan bom dan sebagainya. Kemudian juga karena sama-sama mengalami teror, ketakutan, mereka hilang kepedulian terhadap masyarakat yang tercipta secara sistematis gitu. Mereka nggak peduli mau kelaparan kayak anak kecil, mau apa, dicuekin aja. Ya, ini menyebabkan teror perang ini akhirnya memunculkan ya ketidakpedulian masyarakat gitu. Nah, ini yang mungkin bisa saya nggak sampaikan sebagai contoh ketika Anda menganalisis sebuah film baik itu dalam bentuk animasi. Oke, untuk kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan dalam web kuliah nanti. Terima kasih, selamat malam.